Ya, jangan sampai kita ini awal semangat akhirnya luntur. Dan ingat Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung ujungnya. Kita ini alhamdulillah di atas Islam, dan kita pun harus berdoa terus di atas Islam. Lihat Nabi Yusuf, di dalam Al-Quran disebutkan tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin. Pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Tidak ada yang menjamin kita istiqamah sampai akhir hayat. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa para hadirin? Nabi SAW sebutkan, qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hatinya kita semua ini berada di dua jemari tangan Allah yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah bolak-balikkan hati kita sesukanya. Maka cocok dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, segeralah kalian beramal saleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan-potongan malam. Paginya seorang beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama pakai sepeser dan sedikit dari dunia ini. Tidak ada jaminan bagi kita. Maka apa? Banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian di dalam surat Ali Imran Allah sebutkan doanya orang-orang saleh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan tuzigh qulubana, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi yang beriman wa'tasamu, dia pegang teguh Ittisam. Maka Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bab terakhir sebelum yang terakhir, bab yang kedua sebelum yang terakhir, beliau menulis kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah, hadis ini dinamakan hadis perpisahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang cara Nabi itu dan gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kemudian disebutkan dalam surat yang lain, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, Al-Quran. Jadi enggak cukup sekedar terima Islam tapi tidak berpegang dan tidak sabar di atasnya. Karena ingat, yang menjadi ukuran akhir hayat kita para hadirin. Akhir hayat ini menjadi ukuran, bukan yang pertama, bukan sekarang ini, sakratul maut. Itu sebabnya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu bergantung pada penutupnya. Coba lihat di dalam Arba'in Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di bawah Imam Nawawi rahimahullah taala, innar rajul la ya'mal bi'amali ahli al-jannah ma hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Seorang beramal amalan penduduk surga, antara dia dengan surga itu dhira', hanya satu hasta, hampir masuk surga. Tetapi takdir berkata lain, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Sebaliknya, wa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli an-nar, di hidupnya ini amalannya penduduk neraka terus. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta, setengah meter aja baru masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan berkata lain. Ya, fay'amal bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhulaha, masuklah dia ke dalam surga. Ini apa para hadirin?
Hadis ini bukan berarti aduh apa gunanya saya lelah-lelah beribadah, toh juga nanti kalau masuk neraka. Kita katakan hadis ini menjelaskan, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya rupanya di luar amalannya penduduk surga, tetapi hatinya tidak ikhlas. Maka apa? Mantan Islam ngeri, tapi kalau mantan kafir masuk Islam luar biasa. Ya, mantan preman bagus, tapi kalau mantan orang soleh bagaimana? Tidak bagus. Maka apa? Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada ujungnya. Maka di sini pentingnya i'tisam. Maka masuklah kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan tunjuki mereka siratan mustaqima, jalan yang lurus. Dikeluarkan dari adz-dzulumat ila nur, kegelapan menuju cahaya. Dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala habiskan alasan orang-orang yang di luar Islam. Dan ini fungsi Allah turunkan kitab. Ini fungsi Allah kirim para rasul. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul itu memberi kabar gembira bagi yang taat surga, kabar mengerikan neraka bagi yang maksiat. Apa maknanya, fungsinya? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada alasan hari kiamat. Maka kita kalau tahu kebenaran tidak ikut, tidak ada alasan hari kiamat. Ya Allah maaf, saya nggak tahu, nggak ada berita, nggak ada. Tapi kalau orang tidak ada dengar sama sekali tentang kebenaran, mati di atas kesalahan itu, masih ada uzurnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus utusan kepada mereka.